Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar IPA, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Untuk itu, perhatikan baik-baik, simak baik-baik, tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita membahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Ini ada contoh gambar tumbuhan, yaitu tumbuhan cabai ya. Di situ ada beberapa bagian. Yang pertama, yang bagian paling bawah sendiri, yaitu namanya akar. Yang kemudian batang, dan kemudian daun, terus bunga, dan yang terakhir adalah buah. Itu adalah semua bagian-bagian tumbuhan. Ya, baiklah, kita mulai dari yang bagian akar. Akar itu mempunyai beberapa bagian juga, yaitu ada yang paling ujung namanya tudung akar, kemudian ujung akar, kemudian lagi yang warnanya ungu itu adalah batang akar, kemudian yang di samping itu namanya rambut akar yang ada di permukaan batang akar. Fungsi akar yaitu yang pertama, untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga, memperkokoh tumbuhan. Jenis-jenis akar, jadi berdasarkan bentuknya, akar itu dibagi menjadi dua macam, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang contohnya seperti itu, akar serabut seperti rambut ya. Sekarang akar tunggang bentuknya seperti itu. Nah, sekarang ciri-ciri akar tunggang. Yang pertama, memiliki akar pokok. Jadi dari batang ya, itu nyambung dengan akarnya lurus. Nah, itu akar pokok namanya. Kemudian akar pokok bercabang-cabang. Jadi di samping akar pokok juga bercabang. Itu ciri-ciri akar tunggang. Kemudian perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang terlihat jelas. Akar pokoknya lebih besar, kemudian cabangnya terlihat lebih kecil. Contohnya, akar tunggang ini terdapat pada tumbuhan dikotil, yaitu berkeping dua. Contohnya seperti pohon mangga ya. Kemudian lagi contohnya pohon jeruk ya, seperti itu. Kemudian contohnya lagi adalah pohon apel ya, contohnya seperti itu. Itu namanya dikotil, yaitu tumbuhan berkeping dua. Sekarang akar serabut. Akar serabut itu bentuknya seperti rambut. Jadi kalau tadi akar tunggang itu lurus, tapi kalau ini berbentuk seperti serabut atau rambut. Kemudian bagian ujung dan pangkal berukuran sama besar. Antara pangkal dan ujung sama ukurannya. Kalau tadi akar tunggang, pokoknya dengan cabangnya beda. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Itu adalah ciri-cirinya akar serabut.
Contohnya pada tumbuhan monokotil, yaitu tumbuhan berbiji berkeping satu. Contohnya jagung. Kemudian lagi contohnya adalah tumbuhan padi. Ya, padi akarnya juga serabut. Dan yang ketiga contohnya rumput. Sekarang berdasarkan sifat dan fungsi khusus pada akar, yaitu contohnya pertama akar gantung, yaitu akar yang menggantung. Biasanya ini pada pohon beringin. Ya, coba perhatikan di situ ada bagian-bagian yang menggantung dari batang ke bawah menjulang, itu namanya akar gantung. Kemudian akar pelekat, yaitu akarnya ini fungsinya untuk melekatkan batangnya kepada inangnya atau kepada tempat yang ditempati, biasanya pada tumbuhan yang menjalar. Ya, kemudian lagi yaitu akar tunjang, yaitu akar yang berfungsinya untuk penunjang, penopang, sebagai penopang batangnya supaya tidak mudah jatuh atau roboh. Ini biasanya terdapat pada pohon bakau. Biasanya di pantai, di tepi laut, ini ada pohon bakau yang di samping batangnya itu ada akar yang menunjang. Ya. Kemudian lagi akar napas. Akar napas ini adalah akar yang fungsinya untuk bernapas, yang biasanya muncul dari dalam tanah keluar, ya, menjulang ke atas. Ini biasanya pada pohon api, jadi muncul dari dalam tanah. Sekarang bagian tumbuhan yang lain yaitu batang. Batang fungsinya yaitu sebagai alat pengangkut atau alat transportasi zat hara dalam tumbuhan. Yang kedua, untuk menopang tumbuhan. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Itu fungsi batang. Struktur dan jenis batang ini dibagi tiga, yaitu batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Batang basah ini batangnya biasanya berisi air. Kalau kalian lihat, kalau dipotong maka kelihatan akan keluar air. Contohnya pada tumbuhan bayam. Kemudian yang kedua adalah batang berkayu. Batang berkayu ini berkambium sehingga batangnya semakin besar, bertambah besar. Contohnya adalah pohon jambu, pohon mangga, pohon durian, pohon jati, dan lain sebagainya. Pohon batang berkayu ini sifatnya, teksturnya keras. Itu. Yang kemudian batang rumput. Batang rumput ini batangnya berluas-luas dan berongga. Contohnya pada tumbuhan jagung, kemudian rumput, kemudian pisang. Nah, itu semuanya adalah batang rumput. Sekarang bagian tumbuhan berikutnya adalah daun. Struktur dan jenis daun. Fungsi daun adalah sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Yang kedua, sebagai alat pernafasan tumbuhan. Dan yang ketiga, sebagai tempat terjadinya penguapan. Itu fungsi dari daun. Kemudian bagian-bagian daun.
Ini contohnya daun pisang, ini termasuk daun yang sempurna atau daun lengkap karena memiliki pelepah, kemudian memiliki tangkai dan memiliki helai daun. Itu contohnya pohon pisang. Sekarang jenis daun berdasar jumlah helai daun itu dibagi menjadi dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Apa itu daun tunggal? Daun tunggal adalah daun yang dari tangkainya itu hanya terdapat satu daun atau satu helai daun. Contohnya pada daun singkong dan daun pepaya. Berikutnya adalah daun majemuk. Apa itu daun majemuk? Yaitu daun yang dari tangkainya itu terdapat dari beberapa daun atau beberapa helai daun. Contohnya daun sirih, daun rambutan, pohon rambutan, dan sebagainya. Ya, dari tangkai itu terdapat beberapa helai daun. Itu bedanya antara daun tunggal dan daun majemuk. Sekarang jenis susunan tulang daun. Jenis susunan tulang daun ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah tulang daun menyirip. Kenapa kalau dikatakan tulang daun menyirip? Ya, karena tulang-tulangnya ini menyamping seperti sirip ikan. Contoh dari tulang daun menyirip ini terdapat pada daun mangga, daun jambu, daun jeruk, daun nangka, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tulang daun menjari. Coba perhatikan di situ tulangnya itu seperti jari-jari. Ya. Contohnya tulang daun menjari ini yaitu terdapat pada pohon singkong, kemudian daun pepaya, ya, dan daun jarak. Kemudian yang ketiga, tulang daun melengkung. Dikatakan tulang daun melengkung karena bentuknya melengkung, kemudian ujungnya menyatu. Contohnya, tulang daun melengkung ini terdapat pada pohon sirih. Kemudian yang keempat adalah tulang daun sejajar, yaitu tulangnya memanjang dan sejajar. Contohnya pada daun jagung, kemudian daun rumput teki, daun padi. Nah, itu tulang daunnya sejajar dan memanjang. Sekarang bagian tumbuhan yang lain yaitu bunga. Struktur bunga dan fungsi bunga. Bunga berfungsi yaitu sebagai perhiasan tumbuhan. Yang kedua, sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Coba perhatikan, di situ ada anatomi bunga, gambar bunga ya. Nah, dari masing-masing bagian itu ada namanya sendiri-sendiri. Nah, yang ini itu namanya tangkai bunga, yaitu bagian yang menghubungkan bunga dengan batang. Kemudian yang ini namanya kelopak bunga. Kelopak bunga ini fungsinya adalah menutupi bunga ketika masih kuncup untuk melindungi bunga dari serangga. Kemudian yang bagian ini ya, ini namanya dasar bunga. Kemudian yang bagian berwarna ini namanya mahkota, yaitu fungsinya untuk menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Kemudian bagian yang ini namanya benang sari,
yang itu namanya kepala sari, yang ini tangkai sari. Secara keseluruhan itu disebut benang sari. Benang sari ini adalah merupakan alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Kemudian bagian yang ini yang seperti botol itu namanya putik. Putik adalah alat perkembangbiakan betina pada bunga atau tumbuhan. Kemudian bagian yang ini adalah bakal biji, yaitu bakal tumbuhan baru. Itulah struktur bunga dan fungsi-fungsinya. Bagian tumbuhan yang terakhir yaitu buah. Struktur buah dan fungsi buah. Fungsi buah adalah sebagai pelindung biji. Sekarang struktur buah ini terdapat bagian-bagian yang namanya berbeda-beda. Bagian yang paling atas itu namanya tangkai buah yang menghubungkan buah dengan batang. Kemudian yang paling luar itu namanya kulit buah. Kemudian yang berwarna putih yang tengah itu namanya daging buah. Dan yang terdapat di tengah-tengah itu namanya biji. Itu adalah bagian-bagian struktur buah. Demikian tadi anak-anak bagian-bagian tumbuhan. Selamat bekerja, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.